Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami serta rombongan soan ke para imam bersama Gus Rasuli putra dari Romo Kiai Haji Soleh Qasim. Di sini kami akan bertanya tentang seputar makam atau ziarah di makam Ngelom ini. Ada namanya makam Mbah Raden Ali. Terus diceritakan secara sedikit singkat tentang makamnya Mbah Raden Ali dan terus generasi yang lebih baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wasallam. Kula perlu cerita sekedhik nih tentang Mbah Raden Ali. Mbah Raden Ali itu sebetulnya keturunan dari Sultan Agung Mataram. Beliau sebagai orang yang dapat pertama kali di Ngelom pesantren. Kenapa dinamakan Ngelom pesantren? Karena di sini banyak ngelom. Ada ngelom Megari, ada ngelom kelurahan, ada ngelom kidul. Nah, yang di sini namanya ngelom pesantren. Kemudian Mbah Raden Ali itu punya putra namanya Raden Bahauddin. Beliau wafat di Mekah. Maka untuk mengenang nama Bahauddin itu akhirnya dipakai untuk nama lembaga pendidikan yang ada di sini. Mulai dari pondok pesantren sampai sekolah formal. Semua menggunakan nama Bahauddin, termasuk masjid. Salam. Kemudian berikutnya Mbah Raden Ali itu di sini beliau memperjuangkan Islam di sini sampai punya putra juga namanya Mbah Joyo Ulomo yang ada di Wonocolo. Kemudian beliau punya cucu sampai dulu cucunya Mbah Raden Ali itu macam-macam. Ada yang kiai bagian ngaji, ada yang kiai bagian urusan pertabiban, bagian suwuk, ada kiai yang bagian kanuragan. Jadi semua di sini dulu lengkap. Malah di sini dulu terkenalnya itu bersaing dengan Sidoresmo. Ya. Jadi kalau dulu itu orang Sidoresmo itu kalau ambil kelapa itu dipegang gini terus digerak-gerakkan kayak mriki mboten diketheki moro. Ya itu dulu. Nah, kemudian setelah Mbah Raden Ali itu punya cucu, ada dulu namanya Pondok Sundo di sini. Pertama kali di sini ada Pondok Sundo. Itu pun sudah tidak ada yang tahu sampai hari ini. Tempatnya di MI itu. Nah, kemudian lahirlah para kiai. Termasuk dulu banyak kiai-kiai yang datang dari luar. Kemudian di era pertama NU, di sepanjang itu tidak masuk MWC, tapi masuk cabang. Ya, dulu tokohnya ada 3. Satu Kiai Hamzah Ismail yang ini makamnya, ini Mbah Kula niki. Kemudian ada namanya Habib Umar Al-Atos, makamnya di Wonocolo. Kemudian ada Kiai Hamim Syahid, makamnya di mana Medaeng.
Tiga orang kiai ini itu terkenalnya beda-beda. Kalau Kiai Hamzah terkenalnya ahli fikih, Habib Umar terkenalnya ahli hadis, Kiai Hamid Syahid terkenalnya ahli Quran. Walaupun semua memang alim-alim ya, tapi dia terkenalnya begitu. Spesifiknya Ya, spesifiknya begitu. Nah, kemudian setelah eranya Kiai Hamzah itu lahirlah Kiai Imron Hamzah. Kiai Imron Hamzah ini mondok di pondok Tejoso Peterongan Jombang saat diasuh oleh Kiai Romli. Ya. Nah, waktu itu Kiai Imron ini satu kamar dengan Abah. Nah, Abah aslinya dari Bangil. Dari Bangil. Nah, kemudian setelah lama akhirnya Kiai Soleh ini diambil menantu oleh Kiai Hamzah atas usulan dari Kiai Imron Hamzah karena satu kamar. Akhirnya jadilah Kiai Soleh Qasim ini menantu dari Kiai Hamzah. Nah, setelah jadi menantunya Kiai Hamzah, Kiai Soleh Qasim itu sering diajak ngaji kemana-mana. Akhirnya waktu itu Kiai Imron masih keliling ke sana kemari ya. Tapi dalam setiap persoalan selalu Kiai Imron tidak pernah melepaskan dari Abah dulu ya, musyawarahnya itu. Setiap ada masalah apapun Kiai Soleh itu selalu dimintai pertimbangan oleh Kiai Imron. Sampai urusan kepartaian pun itu dulu yang diminta pertimbangan salah satunya adalah Abah. Nah, akhirnya terkenallah Kiai Imron Hamzah waktu niku. Tapi saat niku ada satu yang merupakan kekhususan dari Kiai Soleh Qasim, bahwa beliau itu sohibul ijazah untuk istighosah yang dari Kiai Romli Tamim. Karena dulu Abah itu saat di pondok itu sering diajak untuk istilahnya kalau dalam orang toreko itu namanya suluk dan selalu yang dibaca itu manakib sama istighosah ya. Dan manakib itu juga langsung dari Kiai Romli. Jadi Abah itu dulu ketika mengawal Kiai Romli itu selalu diperintah untuk membaca manakib sama istighosah. Makanya kalau Abah manakib itu kayak orang hafal gitu. Iya, kebiasaan. Nah, akhirnya setelah NU ini punya masalah ya, saat itu karena berhadapan dengan kekuasaan, maka timbullah gagasan untuk mengadakan istighosah. Waktu itu istilahnya namanya istighosah akbar, bukan kubro ya. Mestinya kalau mengikuti lafadznya kan istighosah kubro, bukan istighosah akbar. Tapi karena istighosah itu kan masdar, jadi masdar itu kan hukumnya bisa aja gitu ya. Nah, akhirnya dipakailah istilah istighosah akbar. Nah, saat pertama kali istighosah akbar di Gelora 10 November Surabaya, saat itu kan Kiai Imron ini mengalami kegamangan karena beliau saat itu kan Rois Suriah PWNU. Ini kira-kira yang mimpin siapa gitu. Akhirnya setelah melalui banyak pertimbangan, beliau akhirnya memutuskan wis pokoknya sing mimpin istighosah iku saku dhewe ae. Tapi aku iki gak duwe ijazah, sing duwe ijazah iku adik iparku jenenge Kiai Soleh Qasim. Maka Kiai Imron akhirnya datanglah kepada Abah untuk meminta ijazah itu, istighosahnya sekaligus tawasulnya. Akhirnya dituliskan oleh Abah
tawasulnya itu kemudian dibawa oleh Kiai Imron, kemudian istighosahnya ini dicetak untuk dibagikan kepada para nahdiyin saat itu yang ada di Gelora. Akhirnya jalanlah istighosah yang waktu itu langsung dipimpin Kiai Imron. Kemudian pada acara istighosah berikutnya itu masih dipimpin oleh beliau. Saat terakhir di Kodam itu yang mimpin akhirnya abah saya. Artinya kalau kemarin-kemarin itu yang mimpin Kiai Imron, kemudian begitu Kiai Imron meninggal wafat, akhirnya kembali kepada Sohibul Ijazah yaitu Kiai Soleh Qasim. Sehingga istighosah ini akhirnya menyebar kemana-mana sampai ke PB. Tapi kemudian ada sedikit masalah juga di bacaan itu, yakni bacaan sholawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Nah ini dulu oleh sebagian pihak mau dirubah diganti menjadi ya Allah, tapi oleh beliau diprotes dan dijelaskan maksudnya, akhirnya nggak jadi dirubah, jadi tetap seperti semula, yakni Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ada sebetulnya cerita tentang Kiai Romli dulu saat membaca ya Jabbar ya Qahar ya Dzal Batsyis Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman dhalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Itu ceritanya dulu di Pondok Ndoso itu ada gedung biskup. Nah ini kan mengganggu pondok gitu loh. Karena anak-anak itu waktu itu ya kok wahai ngaji kalau biskup. Akhirnya lama-lama Kiai Romli baca itu. Begitu itu dibaca, ada angin besar. Dan angin besar itu tidak kemana-mana, tapi ke gedung biskup itu. Cerita ini itu dulu diceritakan oleh Mbah Sobib di Poro. Mbah Sobib mungkin jenengan pun paham ya. Ya. Nah, Mbah Sobib itu yang cerita itu bahwa dulu daerah Menganti daerah Menganti Jeporo itu dulu pernah cerita ketika saya ziarah kepada beliau, cerita begitu. Jadi dulu ketika baca itu gedung ada angin besar, tapi angin besar itu hanya ke gedung biskup itu saja. Ya itu salah satu mungkin karomahnya Kiai Romli ya walaupun hanya baca itu tapi kejadiannya seperti itu. Jadi begitulah singkatnya Mbah Raden Ali sekaligus cucu-cucunya. Kemudian yang repot lagi di sini itu banyak jenazah yang utuh. Makanya kadang-kadang repot juga ketika ada orang yang meninggal, karena kan sudah penuh ya makamnya. Nah, kemudian kalau sini kan rata-rata makamnya kiai, ya, yang sebelah sini makamnya kiai. Nah itu banyak yang utuh jenazahnya itu. Sampai dulu ketika ibu saya meninggal, ini ibu saya ini, ya. Ketika meninggal itu kan digali makamnya di sini. Nah ketika digali ini ternyata jenazahnya Kiai Hamzah ini masih utuh, belum ada kotoran apapun. Jadi kain kafannya itu hanya terkena debu gitu saja. Dan itu disaksikan banyak orang gitu. Jadi makanya di sini kadang ya repot juga, banyak jenazah yang utuh. Ada lagi juga kejadian ada orang sini yang itu dulu penjual es. Tapi beliau ini memang salah satu kelebihannya itu orangnya ini dermawan.
Jadi kalau dia jualan di sekolah, itu kan arek sekolah itu nakal-nakal, kadang nggak bayar, kadang tapi nggak pernah diprotes. Terus kalau udah waktunya sholat, ditinggal gitu aja. Esnya itu ditinggal. Bati cukup ya arek, bati cukup duit, buat nanti ngurus. Nah, akhirnya setelah itu, ketika beliau meninggal, tahunnya itu ketika kakaknya meninggal, itu mau dimakamkan di sebelahnya, ternyata jenazahnya masih utuh. Ada juga yang karena ahli Quran di sini, memang beliau itu tiap hari tidak pernah lepas dari Quran, jenazahnya utuh. Kemudian kebiasaan di sini dulu ya, itu kalau orang sini rata-rata 2:30 itu bangun. Orang sepuh-sepuh ya, sing nom balik denang warkop soalnya. Yang sepuh-sepuh itu dulu di sini itu 2:30 bangun, kemudian mandi, kemudian baca wirid-wirid ya, kemudian sampai subuh. Kemudian setelah subuh itu kalau tidak ada pengajian di masjid, biasanya orang-orang tidak langsung pulang sampai duha. Nah, ketika duha, kemudian sholat jamaah duha, kemudian berdoa baru pulang. Itu kebiasaan orang-orang lama di sini. Makanya di sini itu anehnya di sini itu ya, orangnya itu kalau urusan kerja itu ya tidak seberapa orang sini. Iya. Tapi nek selamatan, bancaan itu hampir tiap minggu. Barokahnya. Nggih. Nah, itu kebiasaan orang-orang sepuh dulu gitu. Sehingga di sini itu banyak juga orang-orang yang meninggalnya itu justru setelah sholat duha. Termasuk ibu saya ini, pas sholat duha sujud meninggal. Masuk abah ya. Masuk abah. Pas sholat awabin sujud. Jadi orang-orang dulu orang-orang sepuh di sini itu memang begitu. Makanya dulu sini itu keramatnya itu orang tidak gampang ke sini itu. Kalau dia punya maksud buruk itu biasanya terus ada aja musibahnya itu. Ya, tapi zaman berubah mungkin keramatnya sudah mulai berkurang gitu. Tapi dulu ceritanya begitu. Bahkan dulu pernah ada utusan dari Ratu Elizabeth Inggris untuk minta pengobatan ke sini. Itu zamannya Kiai sinten niku doa supir niki Kiai enten niki. Jadi itu dulu sampai ada utusan gitu, saking masyhurnya gitu ya. Jadi dulu itu di sini seperti itu kondisinya. Kemudian di sini dulu juga urusan hukum, urusan fikih terutama. Di sini kiainya juga ketat-ketat. Jadi apalagi urusan masjid itu dulu geragale mawon itu gak oleh digua nek gak podo-podo masjid. Jadi di sini tuh di sini itu dulu itu kiainya lengkap gitu. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli suhu, ada yang ahli pengobatan, ada kanuragan. Jadi semua di sini dulu ada. Dan memang dulu jadi rujukan orang-orang di sini. Bahkan dulu zaman kakek saya itu Surabaya itu kalau mau mengawali puasa Ramadan tergantung gini. Jadi kalau di sini itu sudah puasa Ramadan Surabaya baru puasa.
Dulu kan belum ada telepon, belum ada apa ya, semua tanya ke sini. Ada cerita juga yang menjadi landasan kita juga. Ki Hamzah itu dulu pernah dikasih sarung. Ketika dikasih sarung itu ditanya oleh kiai itu, hanya begini, kon ngekei sarung iki kanggo opo? Kangge salat yai. Kata Ki Hamzah, kon mulih. Ngoh aku. Lho napa yai? Lah kon ngekei kanggo salat. Ya nek sarunge tak gawe salat tok. Lah nek tak gawe nang jeding, gawe turu, gawe ngene. Enggak berarti gak oleh lah. Itu saking ikhtiyatnya ya, saking kehati-hatiannya kepada urusan hukum itu seperti itu. Jadi begitulah sekilas cerita tentang ngelom pesantren. Jadi makanya kalau di sini itu sebetulnya ada gelar Raden, itu ada. Karena di sini memang keturunan dari Sultan Agung Mataram, Sultan Agung Mataram. Saya kira itu untuk cerita sekilas tentang ngelom dan sekaligus menyangkut tentang NU. Dan di sini memang tokoh NU yang sampai hari ini itu ya eksis. Ya, jadi kita tetap di sini itu semua banyak yang ngurusi NU. Mulai di tingkat PW sampai ranting MWC. Ya itulah sekilas cerita tentang ngelom. Dan mudah-mudahan sekilas cerita ini paling tidak bisa membuka sesuatu yang mungkin belum diketahui. Kalau kita ngoten mugi cekat terus menawi kula wonten lepati nggih ya nanti bisa ditasihkan lagi. Tapi yang saya tahu seperti itu ceritanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dua. Alhamdulillah, matur suwun sangat dumateng Gus Zuli, putra dari Romo Kiai Haji Sholeh Qasim sebagai penerus Pondok Bahauddin. Dan alhamdulillah kami bisa menerima cerita-cerita yang sangat penting karena untuk perjuangan Nahdlatul Ulama. Kami bersama Ketua Umum Bakomubin Surabaya sowan ke keluarga Romo Kiai Sholeh Qasim, semoga yang dipaparkan tadi bermanfaat untuk generasi-generasi yang akan datang, bahwa Ngelom adalah tempat pejuang-pejuang NU yang ada di Indonesia. Semoga anak cucu kita mendapat barokahnya, mendapat turunan-turunan yang istimewa dengan barokahnya sowan kepada kemakbaroh atau kedorihnya Syekh Raden Ali dan keluarga Bahauddin dan ulama-ulama yang ada di sini, pendiri-pendiri NU. Kami Dede Parede bersama Ketum Bakomubin dan Gus Zuli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya semoga bermanfaat untuk kita semuanya, orang Nahdlatul Ulama, dan untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu apa? Terus